Kok gini? Sorry, bentar. Ups. Oke. Ups. Sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Selamat siang, kita ketemu lagi di kelas psikologi remaja. Kali ini pertemuan keempat, bahas tentang body image. Ya. Ini kalau kalian mau, ya pokoknya thank you ya, selama ini kan kita juga lumayan aktif. Dengan terus saya, walaupun kita cuma ber-12 gitu, tetap aktif, tetap semangat. Kalian mau tanya jawab silahkan ya, kalau terkait dengan apa yang kalian tahu atau tentang diri kalian sendiri, tentang pengalaman orang-orang di sekitar kalian, itu boleh banget langsung ditanyain aja. Ya. Di pembahasan topik pertama tentang remaja itu adalah tentang body image. Oh ya, kan grupnya baru terbentuk kemarin ya, akhirnya selesai terbentuk semua ya. Mulai pekan depan kita akan presentasi ya masing-masing kelompok gitu. Kayaknya gini aja deh, karena kan juga nggak cuman cuman 3 kelompok ya, dan kalau kalian masing-masing presentasi kayaknya capek banget tiap pekan presentasi terus gitu ya. Gimana kalau saya menawarkan kalian pilih di pertemuan pertama kan ada 6 kelompok, ada topik-topik yang udah ada ya. Paling kalau mau sih paling bisa aja saya tambahin binge watching kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin ada tema baru misalnya yang kalian tahu tentang remaja gitu ya. Itu boleh. Nah, masing-masing kelompok pilih 2 tema, jadi presentasinya itu 2 kali aja. Dan presentasinya di saat temanya nanti berlangsung kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya saya umumkan ke depan kita ngomongin ini ya, berarti nanti kelompok berapa yang presentasi duluan kayak gitu. Jadi nggak harus urut 1, 2, 3. Bisa dipahami nggak? Suara saya jelas terdengar kah? Ya, kayak gitu aja ya. Ya, jadi daripada karena kan kalian cuma 3 kelompok tuh. Kalau misalkan tiap pekan ada yang presentasi, kalian presentasinya berapa kali gitu kan, banyak banget gitu. Jadi kasihan juga, capek juga kan. Bisa 3 sampai 4 kali kalian presentasi gitu. Nah, makanya menurut saya mendingan dari tema-tema yang ada, itu kan ada beberapa tema, pilih masing-masing kelompok 2 gitu. Ya, duluan aja tuh ngambil temanya deh. Kalau misalkan ya, aku pengen celebrity worship, udah ambil kelompok lain gitu kan. Nah, jadi nanti setelah kelas ini selesai, saya mulai ya, saya bikin tuh chat di grup chat kita, terus baru isi duluan deh ya. Pilih temanya apa aja gitu, terus ambil 2 tema gitu untuk presentasi. Gitu aja ya. Oke. Dan presentasinya ya mulai di topik minggu depan berarti ya, kalau memang temanya ada gitu, temanya terpilih. Jadi misalkan
ada 10 tema nih, ya kan kalian suruh milih masing-masing kelompok 2 tema kan berarti ada 6 tema tuh. Ya, berarti 4 temanya nggak ada yang presentasi. Iya, ya nggak apa-apa gitu. Oke? Paham ya? Jadi nggak tiap minggu saya ngajar terus ada presentasinya juga. Ya kebetulan kalau ada yang temanya lagi ada, ya kalian juga ikutan gitu. Tapi bahas dari kasus yang kalian tahu terkait dengan tema tersebut. Misalkan kayak pekan ini saya ngomongin body image, terus kalian boleh lihat kasus atau penelitian gitu ya yang kalian tahu tentang body image gitu. Sekalian bahas. Oke? Paham ya? Selanjutnya nanti saya jelasin lagi lebih lanjut ya. Jadi kita bahas dulu materinya. Ya ini body image saya agak narsis dikit gitu naruh foto gitu ya. Karena terkait dengan body image ya, citra tubuh gitu kan. Waktu tahun lalu saya ngajar berdua Bayu ya, saya naruh foto berdua Bayu gitu ya. Nah, kebetulan dapat template-nya bagus dari Canva kok kayaknya sesuai dengan body image. Tahun lalu nih saya dapat template ini, ya udah gitu. Tahun ini cuma saya perbaiki, saya tambahkan beberapa slide gitu ya, dan saya update lah materinya gitu. Nah, ya kalau kita ngomongin body image itu bukan sesuatu yang baru buat kalian. Di perkembangan udah pernah tahu istilah itu di psikologi remaja, pertemuan-pertemuan awal juga kan sempat kita bahas juga pada perkembangan fisik remaja gitu ya. Nah, ini tapi kita akan bahas lebih dalam gitu. Dan mungkin ini suatu istilah yang juga cukup sering kalian temui ya, mungkin di medsos kayak gitu ya. Nah, ini saya persembahkan ini dari template ini tertulis gitu ya. Ini buat kalian semua, ini bukan saya yang nulis sih, dari template-nya ada gitu ya. Tapi lucu, saya pakai aja ya buat kalian semua ya. A beautiful soul with the biggest heart ya. Oke. Jadi template-nya juga ada beberapa quotes gitu. Terus tapi ada juga yang saya tambahin sih. Oke. Nah, ini dari tahun 2019 ya, di Psychology Today. Psychology Today itu kayak majalah ya, majalah psikologi. Ada yang versi webnya juga. Ya dulu sih terbit ya. Saya pernah ada beberapa edisi gitu. Apa namanya? Jadinya tapi sekarang lebih banyak secara online ya gitu si Psychology Today ini. Nah, ini biasanya artikel yang ilmiah tapi berusaha dibuat lebih apa ya, lebih enak dibaca untuk orang awam. Kalau artikel ilmiah kan jurnal yang nggak enak ya bacanya gitu ya. Maksudnya hanya orang tertentu aja, hanya peneliti, hanya mahasiswa yang biasanya mau baca itu gitu. Tapi kalau majalah kan lebih besar ya apa cakupannya gitu. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil penelitian ditulis lagi di majalah Psychology Today ini disebutkan bahwa positive body image isn't enough. Orang-orang kan kayak selama ini ngerasa bahwa ya yang penting kalau citra tubuh lo positif gitu kan, ya udah oke deh gitu, udah pasti lo apa namanya berpikir positif tentang diri lo kayak gitu kan. Ya, memang satu sisi benar gitu, hal tersebut tuh benar gitu kan, karena body image itu mempengaruhi self esteem, self confidence dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata itu body image itu ketika positif juga nanti kita lihat bahwa bukan cuma sekedar body image, tapi ada body image. Kalau ngomongin body image kalau body image kan kita bisa ngeliat dia gimana citra tubuh dia, memperhatikan tubuhnya, merasa memikirkan tentang tubuhnya itu kayak gimana, mencitrakan tubuh, menggambarkan tentang tubuhnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, kalau yang body image-nya negatif itu disebutnya body image dissatisfaction, nanti penjelasan lebih lanjutnya. Nah, tapi jadi banyak penelitian tentang body image ini terutama pada remaja ya. Ngomongin body image itu pasti ya sebagian besar itu pada remaja, terutama juga remaja perempuan gitu ya.
itu kebanyakan penelitiannya tentang body image yang negatif. Body image negatif itu terkait sama body satisfaction, jadi nggak nyaman dengan dengan tubuhnya, akan mengalami eating disorder ya, mengalami body surveillance gitu kan. Nah, terus apa? Jadi ternyata di sini ada istilahnya lagi, bukan cuma body image tapi body esteem ya. Tapi kebanyakan kita ngomongnya self esteem kayak gitu. Jadi dia ngerasa oke, gue tahu. Jadi gini kok, gue tahu gue model nih kan, kalau kita, maksudnya kalau orang-orang yang kerja sebagai model, setidaknya dia punya bekal perasaan atau pikiran bahwa tubuhnya oke nih buat jadi model. Body image-nya positif dong, gitu ya. Wah, gue dengan tinggi sekian, terus badan gue langsing, berbentuk, seksi, cakep, gitu-gitu ya. Gue oke nih bagi model, gitu. Itu body image-nya dasarnya positif, gitu. Tapi, begitu dia akhirnya menjalani profesi sebagai model, dia ngerasa mulai nggak puas dengan tubuhnya. Kok gue cepat gemuk ya? Kok ada yang lebih kurus dari gue sih? Kok ada yang lebih cakep dari gue sih? Yang kayak gitu-gitu. Makanya itu tadi positive body image isn't enough. Karena ada hal-hal lain yang akhirnya mempengaruhi gitu. Ya. Nah, itu saya awali dengan majalah tersebut ya. Terus tapi jadi apaan sih, dari tadi Mbak Cici udah ngomong body image gitu ya. Jadi body image itu apa? Nah, sebenarnya ada beberapa definisi, tapi saya ambil dari case ya. Tahun 2000. Body image atau citra tubuh merupakan pengalaman individu yang berupa persepsi terhadap bentuk dan berat tubuhnya, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu tersebut terhadap penampilan fisiknya. Jadi, kalau udah kata-kata evaluasi, itu berarti sudah esteem juga masuk di situ. Jadi, di sini bukan cuma dia menggambarkan tentang tubuhnya, ya, tapi juga bagaimana dia menghargai, mengevaluasi dengan tubuhnya itu, mau dia gemuk, mau dia kurus, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia kulit terang, mau dia kulit gelap, mau dia bentuk hidungnya mancung, tidak mancung, apalagi mungkin mudah jerawat ya, kulitnya berminyak, kulitnya kering kayak gitu-gitu ya. Itu gambarannya. Sorry, oh ya, thank you Anissa. Nah, tapi kalau evaluasi, dengan dia melihat menggambarkan tubuhnya begini-begini, terus dia mengevaluasi, oke, kalau gitu tubuh gue itu seperti apa? Oke atau enggak dengan bentuk yang seperti ini, gitu, ya. Dan itu juga berdasarkan pengalaman. Dia nggak cuma ngelihat sekarang aja dia begini, tapi pengalaman itu juga berasal dari orang-orang ngomongin apa tentang tubuh dia, kayak gitu, ya. Mungkin ada pujian, mungkin ada hinaan kayak gitu terkait dengan dia. Nah, itu membentuk si body image-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau berdasarkan istilahnya case di sini dia udah nggak ngomongin lagi ada yang namanya body esteem, tapi body image aja udah gitu. Ya. Makanya kan kadang suka ada yang istilah-istilah psikologi kan, ada yang body esteem kali, enggak. Kita udah berdasarkan ini udah body image aja. Kalau esteem kita ngomongin self esteem, lebih luas lagi gitu. Karena kalau udah self itu kan bukan cuma tubuh kan, gitu, tapi ada kondisi, ada perilaku, ada hubungan interpersonal kayak gitu-gitu ya. Ada bakat, minat, itu kan self kan macam-macam isinya, bukan cuma body doang gitu. Kemampuan gitu ya. Nah, terus nah, kenapa kita ngomongin body image ini di remaja gitu ya? Emangnya di tahapan perkembangan lain nggak terjadi? Oh ya, terjadi kok gitu. Tapi paling dominan gitu ya, paling banyak terjadinya kasus-kasus terkait dengan body image itu adalah di remaja, karena sejak puber terjadi perubahan bentuk tubuh ya, jadi lebih melekuk-lekuk gitu kalau perempuan gitu ya, ada atau jadi berbulu atau jadi bidang kalau laki-laki kayak gitu kita kan, nah itu kan terjadi bentuk perubahan gitu ya. Nah, itu yang akhirnya dia menarik minat dia kan, kalau kita ngelihat sesuatu yang berubah, ngelihat sesuatu yang berbeda itu jadi menarik minat kita kan.
Pas anak-anak kan ya udah nggak terjadi perubahan gitu. Nah, pas dewasa juga sudah terjadi perubahan, jadi nggak terlalu ngeh lagi. Nah, perubahan itu benar-benar terjadi kan di remaja. Makanya lebih banyak remaja nih gitu. Sebagai salah aspek dari dampak dari pubertas. Gitu ya. Nah, body image juga saat ini untuk kalau body image positif kita udah nggak masalahin. Ya udah oke dong nih orang gitu ya. Memandang tubuhnya. Nah, tapi body image negatif tuh yang jadi masalah kan, sampai bisa mengarah ke dampak-dampaknya nanti akan saya bahas gitu ya. Nah, maka sekarang beberapa penelitian ketika membuat alat ukurnya atau apa disebutnya jadi body image dissatisfaction ya, ketidaknyamanan terhadap citra tubuhnya kayak gitu ya. Jadi biasanya pembahasannya penelitiannya kalau udah kita ngelihat ya body image dissatisfaction udah jelas itu nggak akan melakukan penelitian yang body image-nya positif. Udah pasti ngelihat orang-orang yang body image-nya negatif kayak gitu. Tapi kalau kita pengen ngelihat secara umum mau positif mau negatif berarti kita pakai yang body image doang. Jadi alat ukurnya beda gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini nanti kalau kalian tertarik dengan body image gitu, kalian mau ngelihat yang aneh gitu ya. Nah, ini contoh yang alat ukur body image saja. Kemarin saya nemu tuh yang body image dissatisfaction. Bahkan ada yang lebih spesifik, adolescence body image dissatisfaction for male. Spesifik banget. Berarti ternyata ada alat ukur untuk body image khusus untuk remaja laki-laki. Tapi yang dissatisfaction ya, jadi yang negatif gitu. Nah, jadi ada yang sespesifik itu. Berarti kan itu juga menolong kalian ya kalau emang mau melakukan penelitian gitu. Gue pengen apa sih cowok-cowok, anak-anak remaja tuh kalau ngelihat apa misalnya dia pengen ikutan fitness atau misalnya dia apa ngerasa tubuhnya kayak gimana sih kan selama ini biasanya yang lebih sering kan perempuan gitu ya yang dianggap gitu kan. Tapi ternyata laki-laki juga dan ada alat ukurnya tersendiri, nggak bisa disamain dengan alat ukur yang mungkin spesifiknya kebanyakan pada perempuan gitu misalnya kalau mau khusus kayak gitu. Nah tapi kalau emang mau ngelihat secara umum juga ada nih yang dari McDermott tahun 2014 ya. Ini gabungannya McDermott dan teman-temannya ini ada yang psikologi, ada yang kedokteran gitu ya. Kalau saya kemarin lihat gelar-gelarnya gitu ketika ini jadi gabungan dari beberapa ilmu gitu ya untuk membuat body image scale di tahun 2014 ya. Ini cukup baru. Mungkin sebelum-sebelumnya ada sih alat ukur body image yang lain karena ini tema yang lama ya sebetulnya. Tapi ini salah satu alat ukur yang terbaru kalau kalian memang mau melakukan penelitian body image ya. Dan sudah apa ya? Sudah tadi itu itemnya ada banyak gitu, ada 40-an dan sekarang ini sudah jadi sudah dimodifikasi tinggal 8 item. Gitu ya. Yang pertama misalnya have you been feeling self-conscious about your appearance gitu ya. Have you felt physically attractive as a result of your disease or treatment kayak gitu ya. Have you been dissatisfied with your appearance when dressed kayak gitu ya. Nah, kan not at all, a little, with a bit, very much gitu kan. Nah kalau misalkan jawabannya salah ya, kamu pernah sih nggak sih ngerasa nggak nyaman pada saat kamu lagi pakai gaun atau lagi dress tuh, lagi pakai baju pesta gitu ya. Kalau cewek kan jelas ya gaun dress. Kalau cowok kan biasanya pakai apa sih? Jas gitu ya, pakai baju untuk pesta kan biasanya agak ngepas di badan gitu ya. Nah, dengan agak ngepas di badan itu kan memperlihatkan lekuk tubuh gitu ya. Nah, ketika pakai baju yang memperlihatkan lekuk tubuh kayak gitu, lo nyaman nggak sih ngelihat lekuk tubuh lo? Sebenarnya tuh pertanyaannya kan kayak gitu, ya. Nah, kalau jawabannya kan ini dissatisfied berarti tidak nyaman ya, gitu kan? Apakah kamu merasa tidak nyaman gitu kan? Nah, kalau bilangnya not at all, berarti dia body image-nya positif banget. Nyaman-nyaman aja kok, nggak pernah tuh nggak ngerasa nggak nyaman gitu, ya. Tapi kalau very much, wah parah banget tuh, nggak nyaman banget dia kayak gitu ngelihat bentuk tubuhnya seperti itu, berarti body image-nya negatif.
Ya gitu. Ya. Nah, ini bahkan ada lagi, do you find it difficult to look at yourself next gitu ya. Ngerasa gampangnya sih kalau saya kan ngerasa susah, ngerasa sukar. Kalau mungkin di bahasa Indonesia ngerasa muak gitu ya, pas ngelihat tubuh telanjang, tubuh kita sendiri telanjang. Kan berarti kan mungkin yang kalau yang negatif kan ngerasa aduh gendut nih, aduh perutnya buncit nih, aduh bergelambir nih, kayak gitu-gitu kan. Itu kalau yang negatif yang jawabannya very much ya. Tapi kalau not at all, ya berarti dia nyaman-nyaman aja dengan bentuk tubuhnya seperti apapun gitu. Ya. Bahkan di sini ada pertanyaan kalau terkait setelah kamu sakit atau setelah mengalami treatment tertentu gitu ya. Mungkin karena sakit biasanya orang jadi kurusan atau ada sakit yang bikin akhirnya makan banyak banget jadi gemuk kayak gitu ya, atau ada treatment tertentu yang bikin gemuk gitu ya. Misalnya yang gampang gini deh, treatment ini kan body image-nya untuk umum ya, nggak ada bilang untuk cowok atau untuk cewek, untuk usia berapa enggak. Misalnya salah satunya selain remaja yang juga bisa jadi mengalami body image negatif adalah ibu-ibu yang KB ya. KB-nya KB hormon. Itu kan disuntik hormon estrogen progesteron, isinya kan lemak tuh. Salah satu efek sampingnya adalah bisa jadi lebih gemuk atau jerawat kayak gitu. Nah, itu salah satu, makanya itu pertanyaan setelah treatment tertentu itu kan treatment ya, gitu, treatment KB gitu. Setelah treatment tertentu itu gimana gitu ngelihat tubuh lo kayak gitu kan. Nah, pokoknya intinya pertanyaan terakhir adalah have you felt dissatisfied with your body? Intinya adalah semua pertanyaan itu mengarah ke pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman terhadap tubuh kamu gitu ya? Nah, kalau jawabannya not at all, ya berarti ya body image positif. Tapi kalau jawabannya little ya berarti positif, tapi ada sedikit negatifnya lah. Pernah lah kayak gitu. Quite a bit lebih parah lagi gitu kan. Yang paling parah very much gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Nah, lanjut. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi body image ya dari Case and Brzezinski tahun 2002. Jadi 20 tahun yang lalu nih penelitiannya. Siapa tahu sekarang udah lebih ada faktor-faktor lainnya gitu ya. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kalau cowok ngerasa body image-nya itu negatif itu kalau dia ngerasa bahwa aduh kurang berotot nih atau perutnya bergelambir nih, nggak six pack nih kayak gitu ya. Perut buncit nih kayak gitu-gitu. Atau terlalu kurus nih. Nah, ya. Jadi menurut cowok body image positif menurut cowok body yang bentuk tubuh yang bagus adalah bentuk tubuh yang lebih berotot kayak gitu ya. Jadi dia bisa saja menambahkan berat badannya tapi itu lebih ke untuk massa ototnya bukan lemak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau cewek udah pasti langsing gitu ya, menurunkan berat badan gitu. Nah, terus hubungan interpersonal, pendapat orang lain terhadap kita ya, misalkan ada yang tadi saya bilang ada yang mengkritik, ada yang memuji, membandingkan dengan orang lain kayak gitu, sehingga itu membuat tadinya kita nggak berpikir apa-apa tentang tubuh kita, tapi gara-gara dengerin omongan orang baik secara langsung maupun secara tidak langsung itu akan membuat kita tidak puas terhadap tubuh kita sendiri gitu ya. Media massa, nah apalagi sekarang udah bukan cuma internet TV, bukan cuma tentang TV doang. Kalau dulu kan wah iklan gitu ya. Oh, perempuan yang cantik adalah yang bertubuh langsing, kulit putih, rambut panjang, lurus, hitam gitu kan ya. Kalau kita nggak memiliki persyaratan itu rasanya kayaknya jelek gitu ya, rasanya buruk gitu ya. Nah, itu kan dulu TV doang nih yang begini. Tapi sekarang sudah lebih parah lagi. Media massa gitu ya, media sosial kayak gitu. Nah, sosmed tuh udah di Instagram, di TikTok, di orang-orang siapapun bisa yang kenal nggak kenal kita bisa nyela kita kayak gitu kan yang. Nah, itu yang akhirnya membuat body image tuh lebih terpengaruh saat ini. Dan kalau nggak salah siapa ya? Kalian apa siapa yang pernah ngomong beratnya jadi remaja saat ini adalah saya pernah dengar siapa ya? Ya itu salah satunya. Karena tuntutan dari sosial media itu orang-orang
yang tidak kenal kita pun juga ikutan mengkritik kita gitu ya. Nah, tapi menurut saya saat ini banyak sekali bahkan juga dari media massa kan kalau dulu kesannya adalah selalu mempengaruhi secara negatif ya, membuat body image jadi negatif. Tapi saat ini juga sudah mulai banyak yang media massa itu membuat body image jadi lebih positif, jadi menerima apa adanya. Misalnya ada program American Next Top Model ya. Itu kan sekarang model-modelnya bukan cuma yang kulit putih gitu ya, ada yang berkulit hitam, ada yang waktu itu angkatan ANTM angkatan berapa ya yang ada belang-belang gitu kulitnya. Tapi itu cantik ya gitu. Dan itu memperlihatkan kecantikannya gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa oke, body image sekarang di TV bahkan terus kayak film atau series Imperfect gitu kan. Itu kan benar-benar tentang body image ya, kayak gitu kan, tentang bahwa yang berkulit tipe perempuan yang cantik itu macam-macam. Ada Maria yang berkulit hitam, rambut keriting mengembang gitu kan. Ada siapa tuh? Aci jadi siapa sih? Aci Resti nama tokohnya di situ siapa? Terus si Neneng itu kan yang berjilbab, terus si siapa? Aduh, Kiki Saputri jadi siapa? Kalian nonton nggak? Ada yang mungkin ya pokoknya beda ya, mereka bisa memperlihatkan tipe perempuan cantik tuh bisa macam-macam, bukan cuma satu macam yang putih kurus langsing ya gitu doang gitu, bisa segalanya, bisa macam-macam gitu ya. Terus juga yang saya tahu gadis sampul sekarang juga gitu. Kalau dulu kan jelas ya gadis sampul tuh ya gitu-gitu doang gitu ya zamannya saya gitu kan. Ya sekarang ya beda, kamu tuh cantik karena perilaku kamu tuh cantik karena minat dan bakat kamu gitu kan. Bukanlah cuman secara fisik dan kamu bisa menunjukkan itu gitu kan. Nah itu. Dan sekarang ya alhamdulillahnya media massa bukan hanya mempengaruhi secara negatif ya, tapi juga sudah mulai banyak tuh mempengaruhi secara positif gitu ya, mempengaruhi body image supaya jadi lebih positif gitu ke remaja. Dan biasanya kalau udah ada orang yang ngebully terkait body image langsung kena bully balik gitu ya, gitu lo body shaming lo nggak boleh lo gitu ya. Jadi sepertinya sudah nggak separah dulu lagi ya, itu menurut saya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Atau enggak Mbak, malah lebih parah tahu kayak gitu? Halo? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada komentar? Lanjut ya. Ini saya pengennya kita ngobrol ini loh ya, supaya nggak krik-krik gitu ya. Oke. Terus 5 aspek dalam body image ya. Yang pertama adalah evaluasi penampilan. Ya. Nah tadi kan berdasarkan pertanyaan di alat ukurnya juga gitu kan, itu kan mengevaluasi penampilan. Menarik apa tidak secara keseluruhan dengan tubuh seperti ini. Jadi bukan cuma ngelihat satu aspek misalnya perut doang gitu ya, tapi oke, mungkin perutnya nggak terlalu langsing gitu ya, tapi kulitnya, bentuk wajahnya dan segala macam dilihat secara keseluruhan. Dengan bentuk wajah yang seperti ini, body image saya gimana gitu. Nah, tapi memang kita pasti ngelihat perbagian dari bentuk tubuh kita gitu. Misalnya, nah ini di aspek yang ketiga, kepuasan terhadap bagian tubuh. Misalnya ya, kalau saya pribadi gitu, ini jujur aja nih ya, ini saya bukan berarti saya tidak bersyukur atau body image saya negatif, tapi kalau kita ngelihat kepuasan terhadap bagian tubuh, misalnya, saya kadang ya masih aja tuh ngerasa mungkin perut saya agak buncit gitu ya, gitu. Saya kurus, tapi perut saya tuh kadang agak buncit gitu. Dan
saya juga berpikiran seperti itu karena ada orang-orang yang ngomong atau bahkan pernah sih saya ya jujur-jujuran aja nih buka aib sendiri gitu ya. Kalau pernah beberapa kali di kereta kayak disuruh duduk disangka ibu hamil gitu, nyebelin sekali gitu ya. Nyebelin tapi, mmm, oke emang gue kelihatan segemuk itu ya, kadang tuh ngerasa juga sih kayak gitu. Terus jadi itu kalau kepuasan terhadap bagian tubuh ya salah satunya misalkan perut nih ya. Terus juga yang kedua misalkan kalau saya tuh bentuk alis. Bentuk alis saya tuh sebetulnya nggak rapi, jadi ya beberapa kali saya harus sering, rapihkan gitu ya, gitu. Di salon kayak gitu-gitu. Kalau enggak emang susah diatur, bentuk alisnya susah diatur. Jadi kalau misalnya mau melihat aspek body image-nya per bagian tubuh, nah itu yang aspek nomor 3. Tapi kalau mau lihat secara keseluruhan itu aspek nomor 1. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada 5 aspek ya. Nah, aspek nomor 2 orientasi penampilan. Nah tadi saya udah tahu nih nomor 3 itu kan kepuasan terhadap bagian tubuh. Saya udah tahu nih kalau misalnya saya kurang puas terhadap bentuk alis saya, berarti saya harus ngapain? Yaitu orientasi penampilan. Saya memperbaiki penampilan saya untuk alis tersebut harus gimana, kayak gitu. Yaitu body image. Ya. Atau misalnya ada juga orang-orang yang berusaha menonjolkan kelebihan dia, terus jadi menutupi supaya bisa menutupi bagian tubuh dia yang lain gitu. Ini biasanya yang jago-jago make up gitu ya. Menurut saya yang jago make up artis yang bagus atau orang-orang yang jago make up itu bukan yang bisa bikin wah berubah total gitu ya. Tapi yang bisa menonjolkan, membuat kayak bagian wajah si yang sudah bagus itu ditonjolkan dan agak menyamarkan atau supaya menamarkan atau menutupi bagian wajah yang kurang gitu. Misalnya gini, ini saya ngomong ini ya, saya ngomong berdasarkan ini aja ya, berdasarkan opini saya ya, berdasarkan opini saya. Kalian tahu, ini sedikit kita ngegosip dikit ya. Kalian tahu kasus Mawar Afi nggak? Yang suaminya selingkuh sama asisten rumah tangganya? Kalau jawab Pernah dong. dengar, Mbak. Pernah dengar ya? Oke, yang lain? Dengar doang sih, Mbak. Ya, nah saya nggak mau ngomongin si asistennya atau si kasus selingkuhnya itu, tapi saya mau ngomongin jadi si make up MUA si pernikahan si ART sama si mantan suaminya si Mawar itu kan MUA-nya jadi juga cukup viral ya. Saya sempet tuh buka Instagram si MUA-nya itu. Terus ya ampun, itu saya lupa lagi. Namanya apa? Kalau kalian enggak, kalau tahu ya udah kalian buka aja sendiri ya. Saya lupa namanya apa gitu. Nah, itu make up itu isinya ya foto-foto orang-orang yang dia dandanin itu mukanya jadi sama semua. Jadi yang kayak matanya jadi kayak ala-ala Korea gitu, mukanya sama, mata belok agak sipit gimana sih, pokoknya kayak orang-orang kan itu dia make up artis buat ini ya, buat pernikahan gitu kan ya. Itu semua apa namanya? Menurut saya ya, semua pelanggannya dia itu orang-orang yang di make up-in sama dia, itu mukanya jadi mirip. Nah, itu menurut saya justru salah, justru gagal. Jadi makeup artisnya kayak gitu. Nggak bagus menurut saya. Lah, itu jadi nggak bisa dikenali dong. Orang saya ngelihat semua itu aja nggak bisa dikenali, jadinya nggak bisa dikenali dengan ya itu sama semua. Kalau jadi kayak gitu, nah itu jadi kayak si orang-orang didandanin sama dia jadi kayak pakai topeng yang sama gitu. Nah, jadi bukan kayak gitu, tapi harusnya adalah misalnya mungkin kan banyak orang yang wah hidung gue nggak mancung nih, jadi di shading deh biar lebih mancung kayak gitu. Sebaiknya sih kalau memang mungkin hidungnya nggak mancung tapi dia punya mata yang bagus, ya ditonjolin matanya atau rahang pipi yang bagus atau dia ternyata misalkan punya lesung pipi gitu kan itu ditonjolin gitu. Oh, Anissa nggak tahu berita Indo. Ya, kayak gitu.
Jadi harusnya kayak gitu menurut saya, ya. Nah, kalaupun oke, boleh shading, tapi jangan yang berlebihan, gitu, ya. Jangan sampai akhirnya mengubah bentuk wajah sama sekali, gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Oke. Terus yang keempat, aspeknya adalah kecemasan menjadi gemuk. Nah, ini terkait dengan evaluasi penampilan ketika dia ngerasa dan kepuasan terhadap bagian tubuhnya dia gitu ya. Kalau dia ngerasa dia gampang gemuk gitu, dia gampang atau dia cenderung gemuk gitu ya. Nah, terus akhirnya dia membatasi pola makan, diet yang salah, kayak gitu-gitu ya. Nah, saya tidak melarang untuk diet gitu ya. Tapi yang salah adalah kalau dietnya salah, kalau dietnya asal, tidak tidak bertanya dulu pada ahlinya, karena tiap orang sebetulnya punya punya diet yang cara diet yang harusnya berbeda-beda tergantung dari tubuhnya. Misalkan salah satunya adalah golongan darah, ya itu beda-beda bentuk dietnya kayak gitu kan. Jadi nggak bisa disamain, oh Deddy Corbuzier sukses nih diet apa OCD ya kalau nggak salah namanya, oh, gue ikutin deh gitu. Terus apalagi tuh ada diet-diet apa, nah itu salah kalau dengan cara seperti itu gitu ya. Tapi memang jadi tujuannya untuk membuat tubuh supaya cenderung mungkin tidak overweight itu sebetulnya adalah yang perlu diperhatikan kalau buat saya adalah untuk kesehatan gitu. Karena memang efeknya overweight itu terhadap kesehatan lumayan ya, ada mungkin jadi lebih mudah terkena penyakit-penyakit kronis ya yang menyerang organ-organ dalam tubuh ya, penyakit jantung gitu ya, terutama jantung ya, penyempitan pembuluh darah karena lemak kayak gitu-gitu kan. Metabolisme jadi lambat, jadi susah bergerak, gampang capek, gampang ngos-ngosan, kayak gitu-gitu. Kan itu sebetulnya, tapi ke situ gitu. Ya, jadi oke, benar kalau emang harus kurus, kalau harus kurus harus jaga berat tubuh gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, itu kalau yang dietnya seperti itu, mungkin body ya sebetulnya body image-nya bisa masih positif. Tapi kalau enggak, gue pengen kurus-kurus. Bahkan ada kan model-model ukurannya udah 0 ya, bajunya model kan ukurannya 0 gitu ya. Itu tetap ngerasa gemuk loh. Tetap ngerasa, aduh gue harus turun lagi. Mau sekurus apa lagi, udah kulit tinggal tulang doang kayak gitu kan. Nah, terus pengkategorian ukuran tubuh ya. Terus dia jadi ngerasa, oh ini sangat kurus nih segini, sangat gemuk nih segini. Jadi dia kayak punya persepsi bahwa sangat kurus itu yang kayak gimana, sangat gemuk tuh kayak gimana. Nah, itu aspeknya body image. Nah, padahal kan sebetulnya ya memang ini body image-nya memang lebih banyak kalau ngomongin tentang ukuran tubuh, kurus gemuk itu memang cenderung ke Amerika ya, cenderung ke barat gitu, Amerika Eropa yang memang ada body image ini penelitiannya berdasarkan yaitu ada apa namanya kadar, ada ukuran ya, ada ukuran tertentu tentang tubuh secara umum gitu, akhirnya orang-orang berpikiran tubuh dia harus dibandingkan dengan ukuran itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di Timur Tengah, cewek yang cantik itu cewek yang gemuk gitu. Jadi beda dong body image-nya. Jadi alat ukur ini kalau misalkan kalau cuma ngomongin penelitiannya cuma ngomongin ukuran tubuh gitu salah. Makanya kan tadi di alat ukurnya ya kamu nyaman nggak dengan bentuk tubuh kamu, dengan ukuran tubuh kamu yang mungkin di mata orang-orang. Kalau ternyata dia orang yang hidup tinggal di Timur Tengah, ya dia nyaman emang. Definisi cantik di sana adalah yang gemuk. Ya. Ini slide yang saya tambahkan, saya masukin juga lagunya Bruno Mars ya. Oke, Just the Way You Are gitu ya. Tahun ini saya masukin dampak body image. Oh ya, alat ukur juga baru tuh tahun ini saya masukin sama body image dissatisfaction ya. Itu juga baru tahun ini. Jadi
body image itu udah jelas penelitiannya. Ini kenapa saya perlu masukin dampak, karena saya juga baru masukin kemarin sore, karena siangnya saya bimbing mahasiswa skripsi yang judul penelitiannya hubungan body image dengan eating disorder. Gitu. Terus saya langsung ini ya, saya bilang, ini kan bukannya sesuatu yang sudah jelas ya, sudah pasti kayak gitu kan. Udah iya, emang udah seluruh orang di dunia, hasil penelitiannya di mana-mana, udah banyak banget gitu ya. Itu memang sudah jelas pengaruhnya. Bukan cuma sekedar hubungan, sudah jelas pengaruhnya. Kalau body image-nya positif, dia tidak akan mengalami gangguan makan. Kalau dia body image-nya negatif, bisa mengalami gangguan makan. Kayak gitu tuh udah jelas banget gitu. Nah, terus saya minta ganti judul gitu kan. Karena itu udah fix lah kayak gitu. Nah, makanya kayak saya perlu benar-benar tulis deh. Karena saya tambahkan nih, body image itu berdampak apa saja. Body image itu merupakan faktor dari apa? Kalau tadi kan faktor-faktornya body image. Kali body image itu akan mempengaruhi apa gitu kan. Pertama mempengaruhi self concept, jelas. Pertama kita ngelihat tentang diri kita sendiri, ada tentang tubuh kita. Setelah kita menerima tubuh kita bagaimana, terus baru berikutnya tentang konsep tentang tubuh kita, pemikiran tentang tubuh kita. Pemikiran tentang kekurangan dan kelebihan kita. Oke, akhirnya saya bisa mendefinisikan bahwa saya adalah orang yang gini gini gini. Kamu pernah nggak disuruh nulis kayak biodata tapi paragraf gitu? Coba jelaskan tentang diri kamu. Nah, apa yang kamu tulis tentang diri kamu itu adalah self concept. Gitu. Ya. Nah, terus self esteem. Self esteem itu bagaimana dengan setelah kamu tahu tentang diri kamu secara keseluruhan, bukan cuma secara fisik, tapi secara kognitif, secara sosial emosi, kelebihan kekurangan kamu, minat kamu di mana, bakat kamu di mana, terus kamu menghargai itu gimana? Menghargai diri itu, maka self worth, penghargaan terhadap diri, tapi kita nyebutnya secara umumnya self esteem. Kalau dulu orang bilangnya self confidence, sekarang nggak ada lagi self confidence, adanya adalah self esteem. Gitu. Ya. Kalau body image positif, pasti self esteem-nya juga positif, tinggi. Kalau body image negatif, kemungkinan juga self esteem-nya juga akan negatif, turun, rendah, gitu. Terus habis itu self love atau self care. Jadi dia mencintai, dia menghargai, kan udah menghargai kemudian mencintai dong gitu ya. Dia mencintai, mau memperhatikan diri dia gitu. Ya. Mau orang-orang yang mengalami eating disorder kan self love-nya rendah sebetulnya. Itu karena apa? Karena body image-nya negatif gitu kan. Kalau dia mencintai diri dia, ya dia nggak akan mau melakukan penyiksaan terhadap dirinya dong. Eating disorder itu kan menyiksa diri kita gitu. Makan ditunda-tunda, makan nggak mau makan, makannya sedikit banget gitu sampai kelaparan gitu ya, sampai yang makanannya udah dimakan terus dimuntahin. Itu kan ujung-ujungnya biasanya banyak-banyak masuk rumah sakit karena ya jadi sistem pencernaannya terganggu, mungkin mahnya akut, mungkin dia udah jadi lemas dan segala macamnya ya. Pingsan kayak gitu-gitu. Ya. Kebahagiaan ya, happiness, well-being gitu ya. Baik subjective well-being maupun psychological well-being itu terpengaruh gitu. Terus hubungan interpersonal. Nah, ini juga saya baru dapat, oh ternyata iya ya hubungan interpersonal juga ngaruh ya. Ya gitulah kalau dia pede dengan dan dia merasa diri dia citra tubuh dia positif, dia kan akhirnya lebih mudah untuk bergaul dengan orang lain. Gitu. Dia akan menghiraukan omongan negatif tentang dirinya. Kan dia udah mikir dirinya positif. Jadi dia nggak akan ngerasa bodo amat orang ngomong apa gitu. Tapi kalau dia body image-nya negatif, dia kan mudah tersinggung mungkin, dia jadi menarik diri dari lingkungan sosialnya. Udahlah nggak mau ah gue ketemu orang-orang kayak gitu. Ya. Jadi ini berpengaruhnya positif maksudnya adalah kalau body image positif maka self concept-nya positif, self esteem-nya positif, self love-nya positif, kebahagiaannya juga happy ya, bahagia, hubungan personalnya juga positif. Jadi berbanding lurus gitu. Ya kalau body image negatif ya maka yang lain semuanya ini jadi negatif. Nah, dan satu sisi lain ya, tapi kalau body image negatif, selain tadi self concept sampai hubungan personal negatif, juga akan mempengaruhi satu akan
mempengaruhi kecenderungan terjadinya depresi. Karena dia mikir negatif terus kan tentang tubuh dia, kan berpikir negatif terus tentang diri dia menghargai diri dia secara negatif ya, self esteem-nya rendah, itulah biasanya akan mengalami depresi dan akan mengalami gangguan pola makan atau eating disorder. Kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang sudah jelas. Gitu ya. Jadi ya udah nggak usah lagi melakukan penelitian di bidang ini gitu ya. Terus buat apa Mbak? Kalau gitu yang cari yang belum dong, body image berpengaruhnya terhadap apa nih yang belum, atau faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi body image gitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya yang sekarang ini lagi apa sih? Attention seeking behavior misalnya. Orang yang body image-nya negatif atau positif tuh nyari perhatian nggak sih sama orang lain? Nah, itu kan belum tuh. Pengen jadi pusat perhatian nggak sih? Gitu. Harusnya kan hipotesisnya yang body image-nya positif dong, yang pede dong, baru dia menjadi pusat perhatian. Tapi karena belum ada penelitiannya, bisa aja yang justru negatif, akhirnya dia coba cari-cari perhatian yang lain gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Nah, terus remaja dan body image, ya. Terus dibedakan jadi remaja perempuan dan remaja laki-laki ini. Kalau remaja perempuan, ya tadi ya, kurang puas dengan tubuhnya, memiliki citra tubuh yang lebih tinggi, memiliki citra tubuh yang lebih negatif selama masa pubertas tersebut. Karena masa pubertas itu kan tadi estrogen progesteronnya banyak, maka meningkatkan jumlah lemak. Jadi kayak lebih gampang gemuk tuh pada saat masa pubertas. Gitu. Ya, jadi nah itu memang sekitar 17% terdapat peningkatan lemak gitu ya. Itu minimal, bahkan bisa saja lebih gitu ya. Nah, jadi banyak remaja yang jadi pengen jadi kurus dan mengidentifikasi kurus itu sama dengan cantik. Gitu ya. Oke, terus kalau laki-laki tadi saya bilang setelah melewati masa pubertas, kalau pada perempuan, remaja perempuan pada saat masa pubertas, kalau laki-laki setelah masa pubertas selesai, terus dia jadi pengen meningkatkan massa otot gitu, jadi pengen lebih berotot. Gitu. Kalau remaja dan body image kira-kira seperti itu. Saya kecepatan nggak? Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya adalah gangguan pola makan ya. Tadi saya nyebutin eating disorder. Terkait sama body image ini kan ada dua ya, anoreksia nervosa sama bulimia nervosa. Ya. Anoreksia, bisa tahu ya bedanya ya, anoreksia nervosa itu emang yang dia mengusahakan sekali untuk nahan lapar. Jadi supaya tubuhnya kurus gitu. Wah, makannya cuma 1 apel doang seharian gitu. Misalnya kayak gitu ya, minum air putih doang gitu gitu. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit serius yang bisa menyebabkan kematian gitu ya. Dan memang lebih banyak dialami perempuan gitu ya dibanding laki-laki. Terus ciri-ciri berat tubuhnya lebih rendah 85% dari orang normal. Misalnya berat tubuh ideal itu untuk tinggi 100. Ini saya ambil hitungan kasar aja ya. Hitungan kasar kan 100 kurangin 110 dari tinggi tubuh ya. Misalnya tinggi tubuhnya 165, berarti kan berat tubuh idealnya 55 gitu ya. Nah, ini pengennya sampai 40 gitu, sampai 30 sekian. Bisa kan kurus banget, 40 tuh biasanya gitu, itu kurus banget gitu. Jadi terus dia begitu naik, dia pokoknya 40, naik 40,5, wah udah stres banget gitu, udah takut banget gitu. Dan dia ya body image-nya negatif ya tentang tubuhnya. Ciri yang mengalami anoreksia nervosa. Terus bulimia. Kalau bulimia dia tetap makan, tapi dia bahkan makannya berlebihan gitu ya. Tapi habis makan yang banyak itu terus dia berusaha memuntahkan semua isi makanannya, dikorek-korek lah gitu ya. Nah, lama-kelamaan dia bisa tanpa ngorek-ngorek muntah sendiri tuh habis makan gitu. Nah, kalau ngelihat bentuk tubuhnya gitu nggak kelihatan beda dengan orang normal. Kalau tadi anoreksia kan kelihatan jadi kurus banget gitu ya. Kalau bulimia enggak gitu. Jadi sulit dideteksi kalau dia mengalami bulimia. Kayak Lady Diana almarhum itu kan mengalami bulimia. Kalau ngeliat kita bentuk tubuhnya kan biasa aja ya gitu ya. Enggak kurus sampai kurus banget gitu kan enggak gitu. Nah, dan itu
itu jadi terjadi di remaja atau dewasa ya. Di dewasa kan jadi kan usianya sampai 37 tahun ya. Gitu. Nah, terus kalau yang laki-laki biasanya mengalami bulimia karena konflik dengan keluarga. Jadi apa ya? Jadi kalau perempuan kan jelas karena bentuk tubuh, dia ngerasa bentuk tubuh body image doang gitu. Tapi kalau laki-laki bukan cuma karena body image, tapi juga karena ada permasalahan dengan keluarga gitu. Nah, kalau perempuan ya bisa juga terlalu tinggi nih standarnya di keluarga tersebut. Gitu. Misalnya kejadian pada Lady Diana juga itu dia mengalami bulimia setelah dia diomongin sama Pangeran Charles, pinggang lo berisi ya gitu. Pinggang lo lebih gemuk ya, atau apa pokoknya kalimatnya kayak gitu. Itu tuh bikin dia yang tadinya biasa aja gitu, tuh langsung gue gendutan gitu. Apalagi kan memang dia tahu bahwa Prince Charles ini masih selingkuh ya waktu itu ya sama Camilla gitu kan, masih mencintai perempuan yang lain gitu. Jadi dia tuh ngerasa nggak aman banget, takutnya dia jadi pernyataan Pangeran Charles tentang tubuh dia tuh langsung berpengaruh banget tentang gitu. Mengalami bulimia sejak itu. Nah, standar kecantikan saat ini gitu kan, kalau dulu ya paling beberapa sebelum adanya foto editing tuh ya standar kecantikan saat ini plastik surgeon ya, bedah plastik gitu kan di klinik-klinik kecantikan gitu ya. Terus cosmetic enhancement nih termasuk yang bikin glowing gitu ya, bikin supaya apa skincare kayak gitu-gitu ya, termasuk di situ. Kalau plastik surgeon kan sudah bedah plastik ya yang dilakukan oleh orang-orang di Korea gitu kan, kebanyakan. Di Indonesia kayaknya belum sampai segitunya ya plastik surgeon-nya ya. Dan mahal kan karena plastik surgeon itu mahal gitu. Biasanya kalau di Indonesia biasanya bedah plastiknya hidung ya, hidungnya supaya jadi lebih mancung gitu kan. Atau perempuan mungkin payudaranya supaya jadi lebih berisi gitu ya. Itu hati-hati ya kalau alat apa bahannya pakai silikonnya atau apalah kurang bagus ya malah jadi berbahaya gitu ya. Cosmetic enhancement juga gitu, skincare segala macam juga hati-hati. Ya, saya sampai sejauh ini akhirnya nggak terlalu pakai skincare selain minyak zaitun karena kok kayaknya nggak cocok-cocok ya nyari skincare udah macem-macem gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu. Alhamdulillah kok malah ketika pakai skincare malah bermasalah kulit saya gitu. Tapi kalau nggak pakai skincare nggak apa-apa gitu. Paling saya pakai minyak zaitun buat ngirangin kerutan. Paling kayak gitu-gitu aja ya. Ya. Nah, udah macam-macam lah juga coba make gitu ya. Tapi kok malah jadi jerawatan kalau habis pakai skincare kayaknya emang nggak cocok ya udahlah gitu. Nah itu juga hati-hati jangan dipaksakan dan memang kalau dan saya juga sebetulnya cenderung yang agak khawatir kalau pakai skincare karena jadi kayak ketergantungan ya kayak gitu kayak ketergantungan jadi kalau lepas dari itu juga malah jadi parah. Saya sih alhamdulillah nggak yang ketergantungan karena baru itu udah ada masalah jadi udahlah dihentikan gitu. Tapi saya tahu beberapa orang jadi kayak semacam ketergantungan ya. Ya itu terus foto editing ya saat ini kan macam-macam ya bisa jadi beautiful gitulah gitu kan kalau dengan berbagai kamera handphone sekarang ini kan wow gitu ya bisa bikin macam-macam lah gitu kan jadi ya itu juga nih standarnya dari situ terus apa lagi kira-kira buat ya itulah ya bahkan mungkin sekarang yang foto editingnya udah bisa nempelin ke muka orang kayak gitu-gitu ya jadi kayak ya itu apa ya kalau menurut saya sih ya yang penting kamu body image kamu positif terhadap kamu sendiri ya glowingnya dari situ kalau saya mikirnya sih gitu ya glowingnya ketika kamu pikirannya positif gitu ya body image-nya positif juga tentang diri kamu lagi happy maka akan terlihat lebih oke gitu dibanding biasanya
Dibanding kalau misalkan kamu lagi cenderung lagi kesel, cenderung lagi bete, lagi galau, banyak pikiran, atau kamu sudah ngerasa tubuh kamu negatif, body image kamu negatif, ya itu ya hasilnya juga jadi kurang oke. Kalau saya sih lihatnya gitu ya. Dan biasanya kan kalau perempuan udah tahu ya sisi positif, sisi bagus tubuhnya itu mana. Misalkan, oh ngadep kanan, ngadep kiri kalau di foto ya gitu-gitu ya. Nah itu juga ya udah tonjolin aja di situ gitu. Kalau emang misalkan mau, jadi nggak perlu foto editing, nggak perlu sampai plastik surgeon kayak gitu-gitu ya. Gitu. Skincare juga tujuannya apa? Misalnya ya tadi tujuannya sebenarnya untuk kesehatan, untuk kayak tadi supaya enggak apa ya, untuk kesehatan kulit, oke, bagus kayak gitu ya. Nah ini bahkan dari Kids Health ya, gimana sih membangun positif body image. Nah ini juga menarik buat saya. Kalau emang kalian masih mau meneliti tentang body image, oke, memang sekarang materinya psikologi remaja ya, tapi mungkin sebelum pra-remaja ya, pra-puber tuh bisa tuh udah diteliti. Karena saya berdasarkan observasi terhadap ponakan saya, dari umur 7 atau 8 tahun ya, dia tuh udah yang, sekarang umurnya berapa? Oh ya, ya beberapa tahun yang lalu lah, tuh dia tuh udah yang sepertinya udah punya body image. Itu kan menarik ya. Kan selama ini kita tanya remaja, tapi ternyata dengan perkembangan media sosial kayak gini, dia sudah ngelihat orang lain gimana, ada dibanding-bandingkan ya, atau apalah, ngelihat dia udah dapat paparan lah ya tentang body image gitu. Nah, ya itu sudah dialami juga. Misalnya tante, dia bilang gini, tante, moto aku tuh jangan dari samping, tapi harus dari sini, harus begini kayak gitu, supaya aku lebih kalau dari gitu aku kelihatannya gemuk. Loh, aku kaget lah, anak umur 7 tahun udah bisa berpikir seperti itu gitu. Nah, itu ya itu ya, itu juga bisa jadi penelitian gitu kalau memang tentang body image. Nah, jadi gimana membangun body image yang positif? Yang pertama adalah mengenali bahwa tubuh kamu tuh punya kamu sendiri, bukan punya orang. Jadi terserah orang komentar apa, selama kamu nyaman dengan tubuh kamu, ya abaikan omongan orang. Itu bukan tubuhnya orang kayak gitu ya. Kamu yang bertanggung jawab terhadap tubuh kamu sendiri gitu. Nah, terus identifikasi apa yang mungkin secara tampilan bisa realistis untuk diubah. Maksudnya realistis, oh ya udah oke. Bisa nih pakai make up untuk bibirnya mungkin kelihatan lebih seksi kalau dipoles begini gitu ya. Atau pakai eyelinernya harus begini. Nah, itu kan masih realistis ya. Gitu. Atau dengan olahraga bentuk tubuh ini masih realistis gitu. Tapi jangan yang udah nggak realistis sampai yang dietnya parah segala macam ya. Terus bikin tujuan untuk diri kamu. Emang oke, kamu mau cantik tuh buat apa? Kamu mau ganteng tuh buat apa tujuannya? Itu harus untuk sehat ya. Untuk menjaga kesehatan sih sebetulnya. Terus yang kedua ya untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Terus coba cari sesuatu yang unik tentang diri kamu. Dan ya itu fokus di keunikan itu, dan bukan cuma diri itu bukan cuma tubuh gitu ya. Bakat, minat yang membuat orang tertarik untuk berbicara untuk dengan kamu, yang buat tertarik untuk orang berhubungan dengan kamu misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kamu nggak minder di sosial dan segala macamnya, itu kan kita masing-masing punya kelebihan kok gitu. Nah, terus bangun self esteem kamu gitu ya dengan puji diri sendiri. Orang yang yang bisa muji diri kita sendiri adalah ya kita sendiri dan orang-orang yang sayang sama kita kan. Dan untuk apa nunggu orang lain? Ya kita sendiri aja puji gitu. Ya puji tapi jangan juga berlebihan ya. Berlebihan nanti jadinya narsis ya. Itu juga kalau body image terlalu positif kan narsis jadinya gitu. Kayak siapa tuh Narsius yang suka ngeliatin muka dia di kolam, di air gitu ya. Narsius, yang orang Yunani dulu. Oke, body image dan self esteem tadi sudah saya jelaskan bahwa body image itu mempengaruhi self esteem ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi self esteem adalah bagaimana kita merasa diri kita worth it, diri kita berharga ya, dan bagaimana kita merasa orang lain menghargai kita, memberikan penilaian terhadap kita gitu.
ya. Dan self esteem ini penting karena merasa baik tentang diri kita itu mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan termasuk juga body image kita ya terhadap citra tubuh kita gitu ya. Jadi self esteem dan body image tuh kayak hubungannya timbal balik sih. Gitu. Body image positif mempengaruhi self esteem, self esteem positif mempengaruhi body image kayak gitu. Nah, sekarang ada juga namanya body image movement ya. Jadi pentingnya untuk mendapatkan positive body image ya sedini mungkin gitu ya. Ini si Therin Bramfitt ini udah ngomong di mana-mana gitu ya, kampanye gitu ya untuk mengakhiri epidemi ketidakpuasan tubuh. Ini juga jadi ini ya, sudah suatu penyakit gitu ya, yang diderita oleh banyak orang karena mereka tidak penyakit psikologis jadinya ya, karena tidak kamu bisa cari-cari tahu tentang si Therin Bramfitt ini ya. Ini juga ada tambahan dari Psychology Today tahun 2017 dari David Garner. Jadi kalau orang berpikir tentang body image-nya, sebetulnya mereka berpikir tentang penampilan fisiknya, atraktiveness-nya, kecantikannya, ya. Tapi body image itu sebetulnya lebih dari itu, ya. Representasi mental tentang diri kita sendiri, ya. Representasi mental, ingat ya, waktu psikologi kognitif, gitu ya. Bagaimana kita representasi mental itu bagaimana kita mengimajinasikan, membayangkan sesuatu yang kita nggak lihat secara langsung. Kita kan nggak bisa ngelihat tubuh kita sendiri kalau kecuali di depan cermin kan. Nah, body image itu juga itu. Kalau kita lagi nggak lihat diri kita di depan cermin, nah kita membayangkan diri kita, nah itu juga termasuk body image gitu, ya. Dan itu membuat kita untuk mengkontemplasi ya, kontemplasi itu pasti mengevaluasi, berpikir dalam tentang diri kita gitu. Nah, body image juga nggak sesederhana cuman dipengaruhi oleh feeling gitu ya, oleh perasaan, tapi juga perilaku kita, self esteem dan psikopatologi ya. Jadi kecenderungan gangguan juga ya, termasuk tadi eating disorder kayak gitu. Ya. Terus juga terkait dengan persepsi kita, terkait dengan keyakinan kita tentang rencana hidup kita, dengan siapa yang akan kita temui, siapa yang akan kita nikahi, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, termasuk juga ketika memiliki pasangan, kalau dia juga udah, maksudnya kalau dia kalau dia misalnya kecenderungan untuk membuat kita misalkan, oh ya kamu kegemukan, oh ya nggak sehat kalau misalnya terlalu gemuk kayak gitu. Nah mungkin boleh deh coba fitness, tapi nggak maksa nih gitu. Oke, berarti itu masih bagus. Tapi kalau kamu jelek nih, kamu kurus nih, kamu harusnya pakai ini, kamu gini, nah itu udah toxic tuh kan, kamu juga udah tahu ya, kayak gitu ya. Dari nada bicara, dari bagaimana berbicaranya itu udah kan bisa kita membedakan ya, kayak gitu. Jadi tubuh kita adalah billboard personal kita ya, billboard tahu kan ya, pampang iklan itu ya, itu. Jadi itu ya kalau menurut saya don't judge book by the cover itu kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Orang pasti ngejudge buku dari covernya karena kan orang nggak bisa pertama kali ngeliat pasti covernya dong gitu ya, nggak ngeliat dalamnya kan gitu. Ya sama, orang pertama kali ketemu kita ngeliat apa? Fisik kita gitu. Nah, dan fisik tersebut ya bagaimana kita merasa, selama kita merasa bahwa body image kita positif, kita akan membuat penampilan kita oke gitu ya, karena kita tahu apa yang harus ditampilkan, apa yang harus mungkin tidak ditampilkan kayak gitu kan nah itu yang terlihat depan orang gitu. Jadi misalnya ada kok orang-orang yang mungkin tidak langsing gitu ya, tapi terlihat charming gitu, terlihat oke gitu di depan publik gitu ya. Banyak kok artis-artis yang kayak gitu ya. Nah itu kan berarti dia bisa berhasil tuh menampilkan itu gitu. Jadi image dia positif gitu. Ya. Terakhir saya
ngomongin body image sekarang ini nggak bisa lepas dari body shaming ya. Ini shaming yang paling awal, yang paling saya tahu nih body shaming ya. Sekarang kan ada macam-macam ya, ada mom shaming, ada apalagi single shaming gitu ya. Wah, lo masih jomblo juga tuh single shaming ya. Mom shaming tuh, masa anaknya nggak disusuin ASI sih? Nah, itu mom shaming tuh ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau body shaming ya gitu kan, lu jerawatan, lu gemukan lo, kayak gitu-gitu lah ya, itu body shaming kan. Jadi tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik atau bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Ya, ini definisinya dari Oxford Living Dictionary. Nah, saya juga sarankan ke senior kalian itu mungkin penelitiannya bukan body image, tapi body shaming. Gitu. Atau cyberbullying terkait dengan body shaming itu, gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian tentang body shaming. Ada persepsi remaja tentang body shaming. Ini saya gedein dikit ya. Kelihatan ya. Ini penelitian di Indonesia nih. Dari Makassar ya. Di Makassar, persepsi remaja tentang body shaming masuk jurnal tahun 2021, tahun lalu. Belum setahun. Ya. Terus ini data dari ZAP ya. ZAP itu ya. Data ini ya, ZAP itu klinik kecantikan ya. Nah, tubuh terlalu berisi, alasan utama perempuan Indonesia terkena body shaming ya. Jadi biasanya geledek apa sih? Oh, gemuk gitu ya. Itu yang paling banyak tuh. Wajah berjerawat, wajah tembam, wah cabi banget ya, kulit gelap gitu ya, tubuh terlalu kurus ya. Itu yang biasanya didapatkan oleh perempuan Indonesia ya tahun 2020 nih datanya. Ini stop body shaming gitu ya. Ini biasanya mau lebaran gitu ya, ketemu keluarga. Kamu kemudian, kamu kurusan gitu ya. Itu salah satu yang harus kita terima pada saat ketemu keluarga banyak ya gitu. Nah, gitu. Kenapa sering terjadi? Karena dianggapnya cuman kuyon doang, cuman lucuan, atau di Indonesia kan bahkan ya itu ya, ketika kita udah lama nggak ketemu orang, kayaknya udah jadi semacam kebiasaan gitu, ngomong kurusan, gemukan, udah nikah belum, udah punya anak berapa, kayak gitu-gitu ya, basa-basinya gitu kan. Nah, ya itu penyebabnya apa? Pertama kalau culture gitu ya, kultur gitu, budaya gitu, atau kebiasaan mengomentari kekurangan orang lain, karena dirinya sendiri sebetulnya juga rendah diri, akhirnya dia ngomongin orang lain gitu ya, atau ada standar kecantikan tertentu ya, gitu. Ya, standar kecantikan dari media massa atau dari orang lain gitu kan. Nah, jadi body shaming itu bentuk bullying ya, gitu. Dampaknya ya itu merasa tertekan, cemas, depresi bahkan gitu, gangguan pola makan, gangguan tidur, gangguan dismorfik tubuh, itu kayak ada yang salah dengan tubuh gue gitu ya. Gitu. Oke, terakhir ini kamu itu amazed gitu ya, kamu tuh luar biasa, kalian semua itu luar biasa, wonderful gitu ya. Ingat itu terus-terusan gitu dan ya udah jadi diri kamu sendiri aja gitu ya, just the way you are gitu kan. Oke, ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau on cam nggak? Saya mau print screen. Sebentar. Oke. Oke. Ya. Thank you yang udah on cam. Ya nggak apa-apa nih. Oke. Siap ya. Oke, Feni. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, Nisrina mau nanya. Thank you, boleh off cam lagi, udah saya print screen. Saya tuh kadang-kadang perlu on cam gitu kalian supaya kayak kemarin ya. Hari apa? Oh, minggu lalu, Sabtu Jumat ya, Jumat lalu. Saya ketemu beberapa orang mahasiswa gitu ya. Pakai jaket alma mater gitu kan, ngopopsi ya. Terus mereka negur saya gitu kan. Ya alhamdulillah saya senang sih gitu.
kalian berarti mengenali saya ya. Tapi kan dengan pandemi ini, saya yang nggak kenal kalian ya, karena biasanya kita, ya ketemunya ya sejauh ini di Zoom, kalian kebagian besar, eee, apa namanya, off cam gitu kan. Jadi saya nggak tahu nih angkatan-angkatan, baru gitu ya, 2019, 20, 21 gitu. Febrian angkatan berapa Febri mungkin saya masih ingat, saya masih kenal. Masih zaman 18, sebelum Mbak. hah? Berapa? 18. 18 ya, berarti 18. 18 masih belum pandemi kan, masih pernah ketemu gitu. Tapi udah 19 ke bawah tuh udah ini siapa ya, angkatan berapa ya? Bahkan angkatan berapa aja saya nggak tahu. Kalau dulu kan walaupun mungkin saya nggak hafal satu persatu, tapi saya tahu gitu. Setidaknya ini angkatan berapa. Sorry yang pertemuan kemarin saya nggak ada fotonya ya. Kemarin nggak sempat saya save tuh. Oke, nih Sina mau nanya, kan kebanyakan sekarang yang memikirkan tentang body image yang kadang juga tidak bisa menerima keadaan dirinya. Lalu bagaimana cara wanita agar bisa berpikir tentang diri mereka sendiri, menerima diri bahwa dia tidak seperti itu. Maksudnya apa? Supaya positif body image gitu ya maksudnya ya, Nis ya. Oke. Gimana caranya perempuan supaya positif body image gitu ya? Ya kalau yang tadi saya bilang tadi ya, sebetulnya adalah satu, body image itu kan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Berarti kita bagaimana menilai bagian-bagian tubuh kita secara satu persatu dan secara keseluruhan, kan gitu. Nah, oke, misalnya dia saya rasa gini ya, setiap orang ini kayaknya bukan saya doang yang ngomong, kayak udah lama banget, udah banyak orang yang ngomong. Setiap orang tuh punya kekurangan, nggak ada yang perfect 100% tuh nggak ada. Mau siapa sih yang kalian lihat perfect? Kardashian gitu ya, Kardashian family gitu misalnya, ya ada juga kekurangannya gitu ya. Atau siapa sih yang cantik banget, ada juga kekurangannya gitu kan. Nah, tapi ya itu kan nggak ada yang 100% perfect gitu ya. Tapi kenapa mereka misalkan kelihatan cantik banget gitu ya, atau ya karena mereka tahu gitu ya bagaimana menonjolkan bagian tubuh mereka yang oke gitu kan. Jadi kita harus tahu nih bagian tubuh kita yang oke itu apa, yang mana. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Jadi jangan berpikir nggak ada Mbak. Nggak ada. Kita tuh ciptaan Tuhan tuh oke gitu ya. Kita bukan robot gitu ya yang ada apa salah apa kayak gitu-gitu. Kan enggak, ciptaan Tuhan tuh ya bagus gitu kan. Jadi kita nggak mungkin isinya kekurangan doang. Kita pasti ada kelebihannya. Nah, kita harus tahu kelebihan kita apa, kita tonjolkan di situ, kita apa ya, kita benar-benar terus perhatikan bagian itu gitu ya. Mungkin dan cari tahu gitu ya penampilannya oke itu yang kamu nyaman akhirnya dengan penampilan kamu tuh yang kayak gimana. Misalnya nih, anggaplah gini ya, saya misalnya saya kasih contoh diri saya sendiri ya, dari pengalaman saya ya. Saya kalau ngajar di rumah gitu ya, kalau mau males gitu ya, saya pakai bergo aja gitu kan. Tapi saya tahu kalau pakai bergo itu tuh saya jadi kayak ibu-ibu gitu, jelek gitu kalau buat saya gitu ya. Kayak aduh males banget sih gitu ya, jadi kelihatan lebih tua atau segala macam gitu. Nah, kalau pakai jilbab gitu, kadang juga kan, duh males ya rapi banget. Nah, akhirnya saya menemukan jilbab ini bukan promosi ya, ini kayak yang saya pakai ini ya. Ini jadi favorit saya gitu ya. Jadi saya banyak nih punya jilbab-jilbab model ini sekarang ada sekitar 5 atau 6 gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau kalian perhatiin nih Mbak Cece, ya karena saya udah ngerasa bahwa saya oke nih dengan kalau jilbab ini. Dan jilbab ini di depan kalian nih saya nggak pakai peniti loh, kayak gitu. Dan bahannya jatuhnya pas gitu kan. Terus ya udah nggak pakai peniti juga nggak berantakan atau nggak gimana-gimana kan, masih kelihatan setidaknya saya pede ngajar depan kalian on cam kayak gitu kan. Dan saya ngerasa saya harus on cam, saya ngajar masa saya off cam lah basi banget gitu, garing banget, yang ngajar juga nggak kelihatan gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalkan ya di rumah nggak kemana-mana kan, habis ini juga selesai ngajar kalian ya saya tinggal lepas udah gitu kan.
nggak ribet gitu, nggak pakai peniti, nggak ribet. Biasanya kan kalau nggak mau ribet pakai bergo gitu ya. Tapi kalau pakai bergo tuh saya tahu itu nggak oke buat saya gitu, nggak, penampilan saya jadi nggak oke gitu. Jadi tahu apa ya, kan yang paling lama dengan tubuh kamu adalah kamu sendiri gitu. Jadi kamu tuh yang harusnya tahu gimana caranya membuat penampilan kamu oke, setidaknya kayak gitu. Pasti bisa kok, pasti ada caranya. Nggak tanpa harus yang misalkan ribet-ribet skincare, make up yang gimana-gimana. Ini saya nggak pakai, saya cuma pakai bedak sama lipstick sama sedikit alis aja udah, sedikit pensil alis aja gitu. Ini karena alis saya baru dirapiin ya berapa hari yang lalu di salon gitu ya. Jadi jadi masih lebih rapi dan nggak ribet gitu ngurusnya. Udah gitu aja. Tuh. Yang penting tahu gimana kamu harus benar-benar mengevaluasi bagian tubuh kamu gimana gitu kan, yang oke, terus yang misalkan kurang oke, ya karena saya ngerasa bagian alis saya kurang oke, berarti saya perlu rapihkan gitu kan. Itu udah di situ aja. Gitu. Jadi gimana caranya tadi berpikir tentang diri mereka sendiri? Itu benar-benar oke, kalau emang kamu mau memikir, kamu merenungkan, benar-benar direnungkan, tapi dievaluasi. Oke, misalnya satu-satu nih, bagian mata kamu gimana nih ya? Udah oke menurut kamu? Bagian hidung, bagian bibir, bagian semua wajah gitu. Terus tubuh gitu kan, terus gimana? Misalnya juga kadang saya tadi mikir, saya nggak bilang ya, kadang kelihatan perut saya agak gemuk, terus saya tahu nih, oh berarti kalau supaya nggak kelihatan gemuk pakai baju yang mana, sikap tubuh saya harus kayak gimana, kayak gitu-gitu. Saya harus makan, misalnya ya, kalau makan Indomie itu kan mie itu suka lebih lama ya dicernanya. Biasanya akan lebih kelihatan buncit dibanding kalau udah lama nggak makan mie kayak gitu. Walaupun godaan banget ya Indomie itu kayak gitu. Tapi akhirnya saya tahu, oh ya berarti harus di sini, harus begini. Gitu. Ya setelah kita berpikir bahwa kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita dan kita jadi ngerasa bahwa oh udah bukan masalah lagi gitu ya. Udah otomatis kita jadi bisa terima diri kita. Dan jadi masalah kalau kekurangan itu timbul ke permukaan kan, jadi makanya berusaha untuk ditutupi gitu. Timbul ke permukaan tuh artinya akhirnya sampai dikomentarin orang, itu kan yang bikin kita jadi down kan, akhirnya jadi nggak bisa terima dirinya gitu. Nah, kalau oh ya udah oke kok gitu. Dan kamu coba cari mungkin orang-orang yang punya masalah dengan kamu, punya masalah yang mirip seperti kamu gitu ya, tapi mereka sukses gitu, tapi mereka berhasil menjadi idola gitu, misalnya kayak gitu ya. Misalnya siapa ya? Oprah nih, misalnya ya, Oprah tuh udah misalkan mungkin tidak kurus, mungkin kulitnya tidak putih, tapi kan dia wow banget gitu, banyak yang ngefans dan dia berhasil menampilkan citra tubuh yang ya dia citra tubuhnya positif, dia jadi kelihatan cantik kayak gitu. Nah itu kalau Oprah bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Mungkin kita nggak segelap Oprah atau kita nggak segemuk Oprah, tapi kita ya kalau dia bisa kita pasti lebih bisa gitu. Kan kita bisa gitu. Mungkin kayak gitu. Ya. Jadi jangan ngelihat yang kamu ya harusnya ngelihat yang kurus, yang putih ya enggak kok, sekarang udah banyak yang nggak begitu juga cantik, sukses gitu ya. Gitu. Oke. Ya gitu. Buat yang cowok-cowok malah cowok sekarang kan apa ya, yang nggak ada ya kalau misalkan oh jelek gitu, enggak ya. Yang kalau ngelihat sorry misalnya mungkin ada komedi-komedian yang mungkin secara fisik enggak ganteng kayak aktor film atau sinetron Reza Rahardian gitu kan, tapi ada yang mungkin nggak seganteng itu gitu ya, tapi istrinya cantik gitu ya, istrinya bahkan poligami kayak gitu, kok bisa sih gitu ya. Ya berarti kan yang dilihat bukan cuma sekedar fisik yang
seperti itu gitu. Dia makan tajir, Mbak. Iya, berarti tajir apa? Berarti dia bisa menampilkan apa kelebihan dia yang lain gitu kan, atau dia oh kalau gue rambut gue begini kayaknya jelek deh, mendingan gue dipotong begini, lebih bagus deh, lebih kelihatan ganteng, lebih kelihatan mature, lebih kelihatan apa kayak gitu. Ya itu berarti mereka bisa. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, hati-hati nih Serina lagi di kereta ya. Nggak ada. Itu di chat ada yang nanya. Ya, Febri. Oh enggak. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terus apa namanya, nanti saya kasih di chat ya untuk pilihan topiknya apa aja ya. Gitu. Nanti kalian misalkan kalau udah pilih tulis aja kelompok kalau 1, kalau 2 kayak gitu-gitu aja samping topiknya gitu ya. Oke. Thank you semuanya, sehat-sehat. Oh ya, besok sudah mulai lusa sudah mulai puasa. Saya mohon maaf atas mungkin ada kekeliruan kata-kata, ada sikap yang mungkin bikin kalian kesel gitu ya. Saya mohon maaf. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan gitu. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah dan kita bisa sampai lebaran gitu ya. Untuk dan seterusnya gitu. Untuk awal puasa kalau nggak salah nggak ada libur ya. Tapi akan ada liburnya itu karena puasanya Sabtu ya, mulai Sabtu, jadi nggak ada awal libur puasa. Liburnya nanti pas menjelang Lebaran, seminggu sebelum Lebaran kalau nggak salah, dan seminggu setelah Lebaran ya. Sekitar itulah 2 minggu kalau nggak salah ya. Liburnya kapan? Ya kalau libur, setahu saya kalau libur Lebaran sih memang kita nggak perlu ganti, karena emang udah dijadwalin libur gitu. Tapi yang perlu ganti kalau yang tanggal-tanggal merah gitu. Tapi ada tanggal merah nggak sih? Nah, kalau yang di tanggal merah gitu, itu yang kita perlu ganti gitu ya. Saya juga nggak terlalu maksa kalian untuk ganti gimana. Kan udah tahu ya kelas perkembangan, kelas saya dulu gitu. Kalaupun memang terpaksa harus ganti, ya paling dengan kita masih online gini, kalau kalian yang nggak bisa, ya saya apa namanya tuh, yang saya cuma ngirim YouTube doang akhirnya, nggak perlu Zoom ketemu langsung gini. Apa namanya? Saya lupa sih. Ya gitu ya, ngerti ya maksudnya ya. Gitu. Dan absennya kalian saya absen semua, gitu aja. Saya tulis hadir semua. Itu kalau terpaksa kita harus ganti tapi nggak ketemu jadwalnya. Tapi kalau selama masih bisa ketemu jadwalnya, ya kita ganti seperti biasa. Di hari, kalau ada hari terpaksa kita harus ganti ya, entah sayanya nggak bisa atau karena hari libur tanggal merah. Gitu. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak.